Shalom. Puji nama Tuhan karena Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan kita, sehingga sampai pada malam hari ini Dia lagi masih memberikan kekuatan, kesehatan atas kehidupan. Kita semua boleh bersyukur, bahkan terlebih keluarga Tumbol Mungilala yang boleh menerima berkat Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan boleh menambahkan usia 1 tahun dalam kehidupan rumah tangga dan boleh membilang usia yang ke-32 tahun. Keluarga bahkan kami semua mengamini bahwa semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu keluarga mengundang kita semua bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah syukur, dan ibadah pada malam hari ini adalah ibadah jemaat Kolom 4 dan ibadah Pria Kombapa atas nama Bapak James Tumbol. Dan sebagai informasi yang akan menjadi kadim pada malam hari ini, kami sapa dengan kasih Ibu Pendeta Pali Terialu, Master Teologi. Sambil dalam persiapan, jemaat saya undang kita berdiri. Kita angkat pujian. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari. Segala puji, syukur, hormat, sembah kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang senantiasa kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini karena Engkau lagi boleh menyatakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami lagi jemaat Kolom 4 boleh datang bersama-sama dengan keluarga Tumbol Mungilala, di mana ya Tuhan Engkau boleh menganugerahkan usia pernikahan yang ke-32 tahun. Keluarga mensyukuri, bahkan kita semua hendak beribadah lewat ibadah syukur malam hari ini. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam persiapan atau mungkin dalam perjalanan. Tuhan tuntun mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan kami mau berdoa juga bagi hamba-Mu yang sudah Engkau utus pada malam hari ini, Ibu Pendeta Pali Terialu, Master Teologi. Biarlah ya Tuhan Engkau anugerahkan Roh Kudus sehingga dia boleh memimpin ibadah syukur malam hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitu juga ya Tuhan kami semua yang boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk beribadah. Tuhan juga anugerahkan Roh Kudus sehingga ya Tuhan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa bagi kaum keluarga di tempat ini yang sudah menyediakan tempat untuk kami jemaat Kolom 4 Pria Kombapa boleh beribadah pada malam hari ini. Bapa, seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini kami hanya mau serahkan saja ke dalam tangan Tuhan.
yang penuh kasih. Sambil ya Tuhan kami memohon, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Ini doa kami, ini syukur kami, yang kami bawa di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita habiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah Jemaat Kolom 4 yang di dalamnya juga Pria Pembapa Kolom 4 dalam syukur keluarga Penatua Tumbol Mungilala di tempat ini. Terhabislah ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk, mari kita seringkali dipenuhi dengan tantangan dan kadang membuat iman kita goyah dan kita terjebak oleh dosa. Karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau yang telah himpunkan kami semua sebagai jemaat-Mu yang ada di Gemim Yudea Padua Kolom 4, tetapi juga Pria Pembapa dalam kebersamaan lewat sukacita yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Tumbol Mungilala. Mereka ada dalam perjalanan usia pernikahan yang ke-32 tahun. Sungguh Engkau baik Tuhan, sehingga telah menggerakkan hati kami untuk kami boleh ada dalam puji-pujian dan penyembahan secara bersama di malam hari ini. Namun sesungguhnya Tuhan, sebagai manusia yang Engkau ciptakan, kami pun seringkali melakukan hal-hal yang menyimpang daripada-Mu. Ketika keinginan-keinginan yang sesaat terlintas dalam diri kami, maka seringkali kami pun terbuai olehnya dan merancangkan hal-hal yang justru bertentangan dengan setiap petunjuk dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Bahkan seringkali kami pun lebih mengandalkan kemampuan kami dan kami tidak lagi memandang pasangan hidup kami dengan pandangan-pandangan yang positif, tetapi justru kami tenggelam pada pandangan-pandangan yang negatif yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Bahkan dalam sikap hidup kami seringkali kami pun terbawa oleh rasa emosional kami sehingga membuat kami tidak mampu bertahan dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, dan kami pun jatuh bangun dalam keinginan-keinginan duniawi yang seringkali harus menduakan Tuhan melalui aktivitas kehidupan kami. Dan banyak hal yang seringkali kami sudah lakukan yang justru jauh daripada maksud dan petunjuk dalam hidup kami. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami semua datang kepadamu dan kami memohon, ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami ketika Engkau mendapati bahwa begitu banyak pelanggaran yang sudah kami lakukan, baik terhadap pasangan hidup kami, bahkan pun terhadap orang-orang yang kami cintai, terlebih kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan membaharui hidup kami, mengubahkan kami dan membawa kami untuk bagaimana kami boleh memiliki sikap hidup yang Engkau kehendaki dan kami akan diberkati oleh-Mu. Ini pengakuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk keselamatan kami. Amin. Dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya mari berdoa. Bapa Sorgawi, setiap kehidupan yang kami tapaki
kami selalu mendambakan ada petunjuk supaya kami boleh melangkah dalam kehidupan yang berpola pada maksud dan kehendak-Mu. Dan ketika kami bersyukur bersama dengan keluarga hamba-Mu di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-32, kami pun butuh petunjuk Tuhan melalui kebenaran firman. Karena itu Bapa, bawa kami dalam hikmat dan pengertian lewat kehendak-Mu, sehingga saat mana kami akan membaca dan merenungkannya, kami semua akan mengerti dan kami pun akan menjawabnya melalui sikap hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, karena kami siap mendengarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ini adalah juga persekutuan ibadah kolom, kita akan membaca yang pertama dalam kitab Amos pasalnya yang kelima. Amos pasalnya yang kelima, dibaca dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Amos pasalnya yang kelima, dibaca dari ayatnya yang ke-7 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Melawan Perkosaan Keadilan. Demikian bunyi firman. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Melantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Itu bacaan yang merupakan perenungan sepanjang minggu ini, dan dalam hubungan dengan sukacita 32 tahun perjalanan bahtera rumah tangga keluarga Tumbol Momilala. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 54, Yesaya pasal 54 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-6. Yesaya 54 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi Yesaya 54 ayat 5 dan 6. Demikian. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa mudamu akan tetap ditolak, firman Allahmu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Mungkin ada mau kesaksian. Setelah kesaksian yang boleh disampaikan oleh keluarga hambanya, keluarga Rumbol Mungilala, ketika mengarungi bahtera hidup rumah tangga 32 tahun. Yang namanya 32 tahun bukan lagi dong bilang berkawin. Ya toh, kalau 32 tahun memang so banyak makan asam garam, so segala rupa itu. Ya toh, so banyak pengalaman menapaki kehidupan bersama yang namanya cinta dan kasih, yang tidak luput dari bagaimana kadang pandangan-pandangan yang berbeda muncul, pertentangan itu ada, tetapi itu untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui secara lengkap pasangan hidup kita. Kalau orang marah-marah, apa dia bereaksi? Ketika orang tahu dia bereaksi seperti ini, maka kita berupaya membenahinya supaya tidak akan membuat dia ada pada situasi itu. Membawa pasangan kita supaya ya paling tidak dia ada dalam kebahagiaan. Sehingga Bapak bilang tadi, apalagi kan sama dengan kita pocok-pocok, jadi enggak juga dikhawatirkan. Ya tuh Pak James kan, dia ada setinggal mah ternyata tetap senang. Ada tuh yang kali itu si tinggal tapi Pak, makanya dia kurus trembeng. Ya tuh. Tapi ini enggak perlu dikhawatirkan karena ternyata ya betul-betul merasakan bahwa pemberkatan Tuhan itu ada. Tetap terjadi karena semua itu juga bagaimana suasana hati. Seberat apapun tantangan dan persoalan yang dihadapi, ketika hati kita tetap enjoy, maka yang pasti kita akan mampu menggambarkan kebahagiaan. Sebab yang namanya rumah tangga tidak ada tuh riak-riak, tidak ada yang tidak ada riak-riak, pasti ada. Pasti banyak kemelut yang harus dihadapi, dan itulah ujian yang hendak mau melihat bahwa oh inilah pasangan kita. Sekuat apa pasangan kita untuk menghadapi setiap masalah? Semampu pasangan kita ketika dia harus berhadapan dengan kenyataan yang sulit. Dan ternyata setiap ujian itu mampu dijalani, dilewati, dan oleh firman Tuhan dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam kehidupan kepada umat Israel adalah sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Artinya bagaimana memandang pasangan hidup kita adalah anugerah Tuhan, pemberian daripada Tuhan, sehingga bagaimana kita pun akan ada pada komitmen mengasihi dia, mempedulikan dia, tetapi juga memberi tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam segenap kehidupan yang ada. Karena dia mengistilahkan tentang pasangan hidup yaitu Tuhan. Itu kata Yesaya. Supaya kita akan selalu mengingat, kita akan selalu tahu bahwa betul-betul Allah itu peduli. Bagaimana seberat apa yang harus kita hadapi, seberat apa perbuatan dosa yang kadang sudah kita lakukan terhadap Tuhan, tetapi ternyata Tuhan sangat mengasihi dan tidak biarkan kita. Itu yang dia gambarkan. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau. Artinya bahwa bagaimana dalam setiap situasi dan kondisi itu kita berupaya untuk Tuhan dilibatkan dalam segala hal. Karena yang tidak ada persoalan yang tidak menyakitkan.
tetapi juga tidak ada kebahagiaan yang akan terus menerus membuat kita ada dalam kebahagiaan. Pasti di balik kebahagiaan kadangkala ada kesulitan. Di balik kesulitan justru ada kebahagiaan. Bagaimana kita berupaya untuk mengkolaborasikan itu, membawa suasana hati kita yang betul-betul ingat akan peran dan tanggung jawab. Ketika kita menyadari kita suami, maka kita harus memerankan apa yang sudah menjadi janji ikrar kita sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Demikian pun ketika datang situasi dan kondisi yang ada sebagai istri, bagaimana dia mengingat setiap peran dan tanggung jawab yang ada. Karena so beda dengan waktu masih masa pacaran. Yang pasti kata-kata indah itu dong bilang kadang itu hanya sebatas ungkapan saja, supaya mau mempertahankan jangan sampai dia putus. Iya dong. Kalau kata-kata indah seperti yang mungkin diungkapkan oleh Kidung Agung, kalau kita mau membaca Kidung Agung, kadangkala tuh dia pujian-pujian kepada pasangan itu sangat besar. Tetapi kadang itu hanya sebatas ungkapan saja. Sangat berbeda ketika kita hidup dalam keluarga. Karena kalau masih batunangan kan dong bilang kita pergi, kita orang bilang bagabuk sana, ya tuh kalau dulu bilang, kenapa dia sudah bagabuk sama itu, ya tuh, dengan rayuan-rayuan gombal. Maka di dunia sekarang ketika sudah hidup dalam pernikahan, pasti kita tidak akan mengenal lagi rayuan-rayuan gombal, iya tuh, pasti toh katakan, apalagi pasti Ibu Nita akan mengatakan kepada Pak James bahwa so tahu nih, iya toh. Karena sudah mengenal pasangan hidup, apalagi 32 tahun bukan lagi perjalanan pendek, tapi perjalanan panjang yang betul-betul sudah tahu persis di mana kelemahan dan di mana kelebihan pasangan. Dan bagaimana berupaya untuk tetap mempertahankan jalinan yang sudah dipersatukan Tuhan 32 tahun yang lalu. Tetap mengingat apa yang sudah disampaikan lalu tentang tanggung jawab, di mana dikatakan juga bahwa yang kelima adalah hanya maut yang bisa memisahkan. Jangan sampai cuma masalah, cuma karena persoalan, maka kita berpikir bahwa kita boleh cari senang sendiri. Tetapi betul-betul kita dibawa pada saling mengevaluasi diri satu dengan yang lain dalam hubungan sebagai suami dan istri. Sehingga akan langgeng terus dalam hidup rumah tangga. Kita pun menyaksikan bagaimana kehidupan Daud di perenungan minggu yang kemarin, bagaimana tantangan yang luar biasa yang harus dia hadapi melalui keluarganya, anaknya sendiri. Dan kita pun bagaimana dituntut untuk menghadirkan satu keadilan saat kita hidup bersama dengan Tuhan. Maka kita mampu melawan setiap ketidakadilan yang ada. Karena dalam hidup rumah tangga juga seringkali kita pun akan mengatakan bahwa ketidakadilan itu ada dan nampak. Ya, kadang-kadang ada anak-anak kita, ya syukur karena cuma satu. Ya toh, saya selalu bilang baru satu, berarti ada yang menyusul. Ya toh, nah ini cuma satu, jadi tidak akan ada anak yang merasa bahwa ada ketidakadilan yang ada. Markalia 2:3, kadang ada anak-anak yang akan mengatakan orang tua ini tidak adil. Jadi ketidakadilan tidak hanya nampak entahkah dalam lingkup pelayanan, dalam lingkup pemerintahan yang ada, sebagaimana yang harus disaksikan oleh Amos dalam kehidupan umat Israel. Ketika ketidakadilan dilakukan oleh para pemimpin bangsa, para pemimpin agama, tetapi dalam kehidupan kita, kadang kita pun menghadapi ketidakadilan mulai dari dalam keluarga kita. Kepala keluarga mungkin lebih mencintai anak yang satu, dan ibu rumah tangga lebih mencintai anak yang lain. Kadangkala itu ada dan nampak.
Sehingga kan nyendak juga salah ketika kadang orang mengatakan kalau contoh ada 2 kok dia 1 pasang, kadang orang mengatakan, oh kalau dia laki-laki kok dia lebih condong pada itu mama, oh kalau perempuan sudah pada itu papa, kan kadang seperti itu. Tetapi ketika kita menemukan bahwa dua-dua perempuan contoh Pak Diaken, maka tetap akan kelihatan sehingga bisa jadi ketidakadilan itu ada ketika kita lebih dominan kepada memberi perhatian kepada yang satu dan yang satu terabaikan. Bahkan dalam hal-hal tertentu ketidakadilan itu pun ditunjukkan melalui kegiatan-kegiatan aktivitas kita. Dan ini yang diungkapkan oleh Nabi Amos. Bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan supaya kita tidak akan terjebak pada ketidakadilan, tetapi kita akan hidup dalam kebenaran. Kita mampu mempraktekkan sesuai dengan amanat Tuhan supaya apa yang diserukan oleh Nabi Amos sebagai bentuk penghukuman kepada umat itu tidak akan dialami oleh kita, karena betul-betul kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu ada dan selalu menyatakan keadilan dan kebenaran, dan kita pun berupaya untuk menjalaninya dalam kehidupan dan kesetiaan. Sekalipun memang tidaklah mudah, yang namanya menghadirkan sesuatu yang adil dan benar, yang pasti kadang kita akan mengatakan bahwa ada kerugian yang dihadapi oleh kita. Tapi betul-betul akan saling menyenangkan satu dengan yang lain lewat perbuatan-perbuatan yang baik yang akan kita tunjukkan satu dengan yang lain melalui kehidupan hari lepas hari. Sehingga seruan Nabi Amos ini tidak hanya berhenti kepada umat di masa itu, umat Israel, tetapi juga akan ada dan terus terjadi ketika benar-benar kita mau dengan tulus ikhlas, tidak akan saling menginjak-injak mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang dianggap jauh dari strata sosial kita. Tetapi bagaimana kita mampu peduli dan perhatian sebagai bentuk keadilan yang akan kita nampakkan kepada siapapun. Sehingga yakinlah, sebagaimana kehidupan bersama yang sudah dijalin oleh keluarga Penatua Tumbol Mongilala 32 tahun lamanya, maka seperti itu jugalah perjalanan hidup kita ketika seruan Nabi Amos pun untuk kita menghadirkan keadilan dalam hidup hari lepas hari. Kita akan wujud nyatakan dalam segenap langkah kita, aktivitas dan rancangan hidup kita. Karena yang namanya godaan untuk menghadirkan pilihan-pilihan kadang itu ada. Apalagi orang yang sedekat tumong pemilihan, orang semakin dibawa pada kecemasan siapa yang nanti akan menjadi pemimpin. Tetapi sekali lagi bagaimana kita terus berdoa memohon hikmat Tuhan, supaya dalam hikmat Tuhan maka kita mampu menghadirkan pemimpin-pemimpin yang tidak akan menghadirkan ketidakadilan, tetapi dia akan menghadirkan keadilan yang mau peduli dengan seutuhnya rakyat, tidak akan memandang bahwa ini kaum minoritas, tetapi secara utuh akan peduli dan perhatian. Sehingga yakinlah bangsa dan negara kita, kerja pelayanan kita, kehidupan kita hari lepas hari, semuanya akan diberkati dan akan membawa sukacita, karena kita dengan tulus mengimani Dia dalam segenap hidup kita, dan kita pun akan terus mengumandangkan kebenaran dan keadilan sekarang dan untuk selamanya. Banyak selamat, Tuhan pasti memberkati. Amin. Doa. Betapa baik Engkau Tuhan yang telah mengarahkan kami mengerti firman-Mu. Kami semua telah diingatkan tentang ketidakadilan yang kadang ada dan nampak tidak hanya di zaman Amos, dilakukan oleh para pemimpin bangsa, pemimpin agama, tetapi juga kadang di dunia kami
yang ada sekarang ini, kami pun harus menemukan bentuk ketidakadilan, entahkah dari dalam keluarga kami, ketika kami saling membandingkan orang-orang yang kami kasihi, orang yang kami sayangi dalam keluarga, bahkan pun dalam kehidupan dengan orang lain, bertetangga, bermasyarakat, tapi juga berjemaat. Seringkali kami melihatnya dari strata sosial yang ada. Tetapi juga dalam hubungan sebagai keluarga Kristen, kadangkala kami pun harus menampilkan bentuk praktek kehidupan yang jauh bertentangan dengan setiap petunjuk Tuhan, tetapi juga setiap komitmen yang ada sebagai suami dan istri. Ketika kami berpikir bahwa telah sekian lama kami hidup bersama, maka seakan tantangan dan masalah terus ada. Namun dari situlah sesungguhnya kami mengimani satu ujian untuk saling mengenal setiap pribadi lepas pribadi kami. Dan ketika kami selalu menghadirkan Tuhan, menjadikan Tuhan selalu ada di setiap kehidupan hari lepas hari lewat pasangan hidup kami, maka sebagaimana kata Yesaya, maka diberkatilah kiranya kami yang selalu hidup mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan. Hal ini pun yang tentu kami dambakan dan harapkan ada dan nampak melalui perjalanan bahtera hidup rumah tangga keluarga Penatua Tumbol Mengilalang. Bapak James dalam aktivitasnya sebagai seorang suami, sebagai papa, tetapi juga di dunia kerja yang harus dia hadapi, yang oleh Ibu Penatua mengatakan dari segi umur sudah harus pensiun, tetapi karena kerja melalui berbagai usaha yang sedang mereka kembangkan, maka terus memandu dia untuk bagaimana terus berjuang, terus dipakai Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik melalui usaha yang sedang mereka kelola. Karena itu taruh hikmat dan bijaksana buat Bapak James dalam tugas tanggung jawabnya, dalam aktivitasnya, tetap Tuhan yang akan mendampingi dia, membentengi dia dalam kehidupan hari lepas hari, apalagi sering berada jauh dari keluarga karena tanggung jawab pekerjaan yang ada di Gorontalo. Dan sebentar nanti akan menuju ke Gorontalo dalam perjalanan yang pasti Tuhan sungguh berharap kawalan Tuhan akan ada bersama dengan Bapak James ketika sebentar akan menempuh perjalanan menuju ke Gorontalo. Kasih dan perlindungan-Mu sungguh kami dambakan dan harapkan, sebagaimana kami menyaksikan dia sehat, kuat, terberkati sampai saat ini, maka ketika menempuh perjalanan pun ditibakan dengan segala selamat di tempat usaha mereka dan dibuat berhasil, tetap dibuat sehat dan kuat dan diberkati dia dalam segala hal, sehingga itu pun mampu dia wujud nyatakan untuk kehidupan istri, anak yang ada, keluarga yang ada, sehingga dibuat berhasil segala rancangan-rancangan yang ada dalam kehidupan mereka lewat usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni. Karena itu, jadikan Bapak James sebagai imam yang tentu akan mampu membawa kehidupan keluarga ada dan dekat dengan Tuhan. Karena sebagai mantan Pelsus yang pasti dia pun selalu menghadirkan apa yang baik untuk kehidupan dan kebutuhan keluarga. Maka kiranya kasih dan sayang Tuhan menyertai Bapak James dalam segala aktivitasnya, tapi juga peran sebagai imam, biar kiranya tidak akan pernah terabaikan, tetapi akan terus ada dan nampak, dan dia akan selalu dibawa pada kesuksesan melalui usaha dan kerja yang sedang mereka kembangkan di Gorontalo. Tapi juga memberkati Ibu Penatua Yunita Tumbol Mengilalang dalam aktivitas kehidupannya sebagai istri,
sebagai mama, sebagai ibu rumah tangga, sebagai tiang doa, tapi juga sebagai hamba-Mu yang terus mau melayani Tuhan. Tetap kiranya juga dia diberi semangat, diberi hikmat, diberi sehat dan kuat, diberi anugerah dan berkat dalam dia mengelola, mengurus kehidupan rumah tangga yang ada. Kiranya kasih Tuhan akan selalu bersama dengan Ibu Penatua Yunita dalam hari-hari kehidupannya. Ketika sebagai tiang doa, dia akan selalu bergumul dengan Tuhan apapun yang ada dalam hidup rumah tangga yang ada. Tuhan selalu memberi jalan keluar yang terbaik. Tuhan yang akan selalu menunjukkan harapan-harapan yang akan membawa sukacita dan berkat. Ketika sebagai tiang doa, dia selalu bergumul dengan setiap tantangan dan persoalan yang ada, maka yakinlah kami, bahtera hidup rumah tangga mereka yang ada di usia 32 tahun akan tetap langgeng adanya, tetap bahagia, dan dibuat mereka semua tetap mempertahankan cinta dan kasih sayang satu dengan yang lain. Hanya maut yang akan memisahkan. Tapi juga menyertai, memberkati anak kekasih mereka Riddle yang berada jauh dari mereka sebagai orang tua, tapi dia pun sudah menunjukkan kemandiriannya sebagai seorang yang sudah dewasa dalam iman. Maka apapun pekerjaan, tanggung jawab yang sedang dia hadapi, dia kiranya Tuhan tetap menjaga dia, Tuhan tetap menyertai dan melindungi, tetap memberi jaminan sehat dan kuat ketika dia jauh dari orang tua, dalam kemandiriannya sebagai orang muda. Tuhan yang tetap pelihara dia dan bawa dia dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga apapun yang sedang dia tekuni dibuat dia berhasil dan membanggakan orang tua, dan dia pun betul-betul menikmati kehidupan yang mandiri, karena ternyata sebagai anak sematawayang dia tidak menunjukkan kemanjaannya, tetapi betul-betul dia mau menunjukkan kemandiriannya untuk mau menyatakan bahwa sesungguhnya dia pun mampu dan dia bisa menghadapi kenyataan hidup yang ada di dunia ini. Sertai dan terus dilindungi dia kemanapun kiranya dia akan membawa kebanggaan buat kehidupan orang tua yang ada. Yang pasti dia pun sedang berdoa dan bersyukur untuk kebahagiaan yang dinikmati oleh mama papa di usia perkawinan yang ke-32 tahun. Maka Tuhan terus jaga dan lindungi mereka, tetap bawa mereka dalam satu kesatuan sebagai keluarga Kristen yang diberkati. Bapa di sorga, diberkati jugalah kami semua sebagai jemaat-Mu yang ada di Gemim Yudea Pal 2 kolom 4. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami, keluarga-keluarga jemaat-Mu kolom 4. Tuhan yang akan jaga dan lindungi kami, pelihara kami, tetapi juga dibuat sukses ketika kami menekuni setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang Tuhan perkenankan buat kami. Apapun profesi kami, pekerjaan kami, baik pekerjaan swasta, pekerjaan sebagai seorang pegawai negeri, tapi juga pekerjaan-pekerjaan lainnya yang Tuhan amanatkan lewat talenta-talenta yang ada, kiranya dibuat kami semua berhasil. Dan kiranya kasih sayang-Mu akan selalu menggerakkan hati kami untuk terlibat dalam kehidupan yang bersekutu yang memuliakan Tuhan. Memberkati semua bapak-bapak yang ada di kolom 4 ini, ketika dalam pertemuan ini mereka pun saling menyatu satu dengan yang lain sebagai bentuk komitmen kerja pelayanan yang ada. Maka diberkati semua bapak-bapak yang boleh terlibat di saat ini, berkati mereka dalam tugas tanggung jawab yang ada, rangkul mereka untuk bagaimana tetap dalam komitmen pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, memberkati juga akan pelayan khusus yang ada Bapak Penatua Praise Hombokau dalam keluarga Hombokau Panyemana, demikian pun Bapak Diaken Jeffrey Delaru dalam keluarga Delaru Rotenso. Berkati mereka dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan yang ada untuk kerja pelayanan yang ada di jemaat-Mu Yudea ini.
Berkati mereka dalam segala hal melalui tugas tanggung jawab yang keseharian mereka lakukan, tapi juga pelayanan yang ada. Bawa mereka dalam kesetiaan dan ketaatan, tetapi juga tetap menjaga kondisi mereka, sehat-sehatkan mereka, kuatkan mereka, terberkatilah mereka dan keluarga mereka. Dijauhkan mereka dari setiap halangan dan rintangan, dan dibawa mereka dalam kehidupan yang terus mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk UPK yang ada di kolom 4 ini. Berkati UPK Bipra yang ada, tapi juga setiap tim doa. Dan khususnya untuk tim doa dan UPK Pria Pembapa, biar kiranya Tuhan yang tetap menolong mereka untuk bagaimana mereka tetap menunjukkan kerja dan pelayanan yang penuh dengan semangat yang hanya daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami pun bergumul dengan mereka semua yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Siapapun mereka yang dalam kelemahan tubuh, termasuk di dalamnya anggota keluarga dari keluarga hamba-Mu di tempat ini, Ibu Foni Tumbol, adik dari Bapak James yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Engkau Tuhan yang tahu kondisi dari Ibu Foni Tumbol dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan pakai para medis yang menangani sakit penyakitnya, biar kiranya uluran tangan kuasa-Mu akan memberi jaminan dia akan dipulihkan. Karena itu lewat obat-obatan, lewat tangan para medis dokter yang menangani sakit penyakitnya, Tuhan berkati mereka, Tuhan tetap taruh hikmat, sehingga mereka mampu memberi diagnosa yang tepat, sehingga obat-obatan yang dia konsumsi akan dapat mengenai sasaran penyakit, sehingga dia boleh dipulihkan secara utuh. Mujizat Tuhan akan terjadi, akan dialaminya, dan dia pun senantiasa boleh sehat dan kuat dan menikmati jaminan kesehatan yang dari Tuhan. Apalagi dia dalam mempersiapkan diri untuk pemilihan sebagai calon legislatif, biar kiranya Tuhan yang tetap menolong, menyertai Ibu Foni Tumbol, tetap memberi dia semangat dan membuat kiranya dia penuh dengan kegembiraan sekalipun dalam keadaan sakit. Karena di dalam hati yang gembira, yang pasti itu adalah bagian obat yang bisa memulihkan kondisinya yang lemah di saat ini. Kami tahu bahwa Engkau tidak biarkan dia, yang pasti mujizat itu akan terjadi buat Ibu Foni Tumbol dalam hidup hari-hari. Demikian pun untuk setiap anggota jemaat lainnya, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan menyayangi mereka sehingga mereka pun akan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap bentuk persembahan yang telah dikumpulkan oleh kami di malam hari ini, biar kiranya Tuhan berkati. Saat mana itu dikelola, biar kiranya semuanya itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan itu akan terpakai baik untuk menopang pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa, ini doa kami, permohonan dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang suci. Kami akan segala kesalahan kami, seperti juga kami yang bersalah pada kami. Jangan dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, anugerah kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan terus melengkapi kebahagiaan lewat perjalanan bahtera rumah tangga keluarga Penatua Tumbol Mongilala di usia pernikahan yang ke-32 tahun, tetapi juga akan terus menyertai memberkati kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Ada sukacita dari kami semua jemaat yang beribadah pada malam hari ini,
Kami menaikkan terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya Engkau telah hadir, Engkau sudah menyertai, memberkati ibadah kami pada malam hari ini, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, lewat ibadah kami pada malam hari ini, kami boleh disapa, ditegur oleh firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi, itu boleh mendapat tempat di hati dan pikiran kami. Bahkan terlebih ya Tuhan, Engkau mampukan kami semua untuk dapat memberlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Vali Pelealu, Master Teologi, yang boleh memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pekerjaan, pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Sampul Pelealu. Kesehatan, Engkau senantiasa menyertai, memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pelayanannya, dimanapun dia pergi dan berada. Bahkan Engkau juga menyertai kehidupan keluarganya. Biarlah ya Tuhan, keluarga Sampul Pelealu akan menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Dan biarlah mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa juga bagi kaum keluarga di tempat ini yang sudah menyediakan tempat untuk kita boleh beribadah pada malam hari ini. Biar Tuhan juga akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga Kumbul Mengilala, berkati sukacita mereka. Biarlah umur panjang berada di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri, yang akan menjadi bagian keluarga, bahkan kita semua. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai kami boleh tiba di tempat ini, Tuhan juga akan menyertai kami ketika kami akan pulang. Biarlah kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, sebentar kaum keluarga akan membagi berkat bagi kami, berkat jasmani yang telah disiapkan oleh keluarga. Biarlah ya Tuhan, sebelum kami mencicipinya, Engkau memberkati makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh keluarga. Engkau kuduskan tubuh kami yang lemah, agar ketika menyatu dalam tubuh kami, kami akan mendapat kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, untuk sisa kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini boleh selesai dengan baik. Tentulah kita percaya semua ini hanyalah karena pertolongan Tuhan, hanyalah karena campur tangan Tuhan,
sehingga ibadah kita boleh selesai. Dan atas namakan kami semua yang beribadah jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadin, Ibu Pendeta Fani, Heliali Master Teologi yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami jemaat Kolom 4 pada malam hari ini. Tentu harapan kami semua kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai, memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pekerjaan, pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Sampul Peleali. Sekali lagi diucapkan terima kasih, dan selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian atau pengumuman dari Dipra dan terakhir dari Majelis Kolom. Dan pertama diberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan. Terima kasih atas kesempatan dan ucapan terima kasih dari keluarga. Pertama-tama untuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang berkenan dan kami boleh berkumpul dalam satu persekutuan ibadah. Berikut kepada Ibu Pendeta yang bisa mendoakan kami keluarga dan juga memberi kekuatan, harapan dan firman Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta dan terima kasih juga atas jemaat yang boleh hadir yang bersama, dan lebih khusus kepada jemaat yang boleh sama-sama ada dalam kebersamaan mendukung atau membantu pelayanan dari Penatua Ibu. Itu harapan kami keluarga, dan tetap tolong jaga kerukunan dan kebersamaan di Kolom Kolom, tapi juga di jemaat. Dan kita makan bersama sebagai juga wujud syukur dari keluarga. Terima kasih. Selanjutnya kita mendengarkan penyampaian mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, wanita kaum ibu, pria pembapa, dan terakhir dari majelis sekolah. Silakan mulai dari anak sekolah minggu. Terima kasih atas kesempatan. Untuk pondok gembira anak sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu di rumah adik Dior Dondo Kambe. Terima kasih. Wanita kaum ibu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu pada besok hari Rabu, tanggal 7 Februari, sesuai jadwal bertempat pada Ibu Astrid Dondo Kambe Mana Ronsong, jam 7:30 malam, dan yang akan menjadi kadin Ibu Resti Mande Wawono. Terima kasih. Kaum bapak. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, telah boleh ketemu lagi berkaitan dengan ibadah Kolom 4, sekaligus dengan syukur keluarga Tunggol Mungilala boleh merayakan pernikahan yang ke-32 tahun pada hari ini Selasa tanggal 6 Februari 2024. Tentunya atas nama Persus Kolom 4 dan seluruh jemaat Kolom 4
menyampaikan selamat berbahagia buat keluarga Donggala dalam rangkaian untuk pernikahan. Dan juga terima kasih buat Kadin Ibu Pendeta Pali yang boleh menerima tawaran kami untuk menjadi kadin. Dan terima kasih buat seluruh anggota jemaat Kolom 4 yang boleh hadir di ibadah hari Minggu subuh sekaligus membawa puji-pujian. Dan biarlah jadwal berikut kita mulai lagi bersama-sama. Dan terima kasih juga khusus buat Bapak Roni karena telah memberi saran-saran buat kami, terutama masalah tepat waktu. Sehingga kami berusaha jam 7:30 tepat semua. Terima kasih Pak Roni sebagai penasehat. Dan walaupun tadi agak molor sedikit 7 menit, tapi tidak mengapa. Karena Pak Roni bilang biar molor kata 10 menit boleh. Kira-kira saran-saran dari tua-tua kolom orang perlu ibu karena ini untuk kemajuan. Terima kasih banyak. Dan untuk ibadah kita kolom 4 pertemuan yang kelima pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 akan bertempat pada Ibu Pauline Yesus. Kiranya kita boleh ketemu lagi di ibadah hari Minggu. Dan sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.